Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Gimana menguatkan kedisiplinan anak-anak kita sekaligus keberagaman mereka. Emang ini tugas yang berat sekali buat orang tua karena kedisiplinan itu lambat sekali terjadinya Jadi ada pola di otak. Kalau sudah terjadi yang namanya disiplin artinya adalah anak tersebut mampu rutin melakukan sebuah kegiatan ya berulang-ulang dan dia udah tahu polanya jam sekian saya harus melakukan ini dengan standar seperti ini ya, disiplin itu. Berarti apa yang harus dilakukan orang tua adalah pengulangan dari apa yang ingin ditanamkan tadi ya. Misalnya nih ya, aku ingin kamu kalau bangun pagi itu ya katakanlah jam 5 pagi, misalnya seperti itu. Ya. Nah, gimana cara menanamkan anak-anak bangun jam 5 pagi? Mau nggak mau orang tua juga harus bangun pagi juga kan jam 5 pagi gitu. Kemudian pelan-pelan membangunkan anak ya. Berulang-ulang. Tiap hari kita lakukan sampai dia tahu bahwa jam 5 pagi dia harus bangun. Ya, dengan segala macam drama kadang-kadang anak susah dan sebagainya. Lalu sholat, sama seperti itu juga. Ya. Jadi ini mau nggak mau upaya orang tua tanpa kemarahan, karena makin marah orang tua sebenarnya anak semakin sulit untuk bisa menerima, oke, saya mau melakukan dengan kesadaran. Kesadaran itu harus dibangun dengan kasih sayang. Dan dengan diskusi, kenapa dia harus melakukan bangun pagi jam sekian? Kenapa dia harus membersihkan kamarnya? Kenapa? Nah ini harus ada diskusi, harus ada orang tua memberikan contoh, ya. Harus ada apresiasi orang tua kalau dia melakukan hal yang baik dipuji, kalau dia tidak melakukan apa yang kita tanamkan ditegur, tapi menegurnya juga dengan cara berdiskusi juga dua arah begitu. Nah kemudian itu panjang ya, jadi kerja orang tua tuh kalau di otak itu seperti membangun guratan itu. Jadi ketika sudah terjadi yang namanya good habits itu, ya kebiasaan yang baik ya, maka kedisiplinan itu terjadi. Jadi begitu guratan itu sudah terbentuk ya, terus menerus diulangi, ditegur, dipuji, ya, didiskusikan ya. Kenapa kalau kamu nggak melakukannya? Dampaknya apa dan sebagainya, itu akan memperdalam guratan di otak tadi ya. Makin dalam maka makin sulit kedisiplinan tadi atau good habits tadi untuk berubah ya. Nah inilah kenapa orang tua nggak bisa lepas sebenarnya dari hanya itu tugas sekolah begitu ya. Justru orang tua harus melakukan sebagai pendidik yang utama dan pertama. Nah jadi di rumah orang tua melakukan pendisiplinan ya, penguatan good habits tadi ya, apalagi dalam keberagaman ini. Nah, gimana caranya? Tadi Pak Pri juga sudah menyampaikan pentingnya membicarakan bahwa kita hidup dengan banyak orang ya, perlu berempati, perlu menyampaikan apresiasi kepada siapapun ya, dan memahami kepentingan mereka, hari-hari besar mereka, termasuk cerita-cerita tentang budaya yang berbeda ya, kemudian hari-hari besar dari agama-agama yang berbeda ya, makanan-makanan unik dari tempat-tempat yang berbeda. Saya pikir ini ketika ini dibicarakan dengan anak-anak ya, apalagi orang tua punya baju-baju yang macam-macam ya, ada kebaya, ada baju kurung ya, ada mungkin pakaian Bali ya, pakai bunga. So banyak hal Dika yang bisa kita lakukan ya untuk membangun minat anak ya, bahwa kita ini kaya sebagai bangsa ya, dan bahwa hidup berdampingan itu adalah
cara kita untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, saling menyayangi, saling berempati satu sama lain, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tua yang mau terbuka, ya, mau terbuka dan merangkul semuanya. Ya. Insya Allah para orang tua Indonesia seperti ini ya, ini Jalu punya orang tua luar biasa di lingkungan pesantren, tetapi anak-anak diizinkan untuk bersekolah di lingkungan yang non muslim ya, tetapi bukan non muslim ya, malah justru dari agama yang berbeda-beda. Dari datang tadi dari 800 siswa, mereka datang dari begitu banyak tempat di Indonesia. Nah jadi sebenarnya yang Jalu sampaikan tadi, dia satu-satunya muslim, bukan satu-satunya di sekolah itu, mungkin dalam satu kegiatan dia satu-satunya muslim, tapi yang saya tahu bahwa De Brito itu begitu banyak anak-anak dari berbagai agama. Ya betul ya Pak Pri, seperti itu ya. Betul Bu, betul. Mungkin itu Dika jawaban saya sementara. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.